Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Marlina dari SMKN 38 Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari berkaitan dengan materi artikel atau buku ilmiah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu adalah 3.5 menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. 4.5 mengonstruksi sebuah artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu siswa mampu menganalisis kebahasaan teks artikel. Yang kedua, menyusun teks artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks artikel atau buku ilmiah. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyusun teks artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Oke. Kita akan membahas dimulai dari dengan apa sih yang dimaksud dengan artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya, artikel ditulis dengan bahasa ilmiah yang populer. Nah, adapun yang dimaksud dengan artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Nah, kalau kalian sering memperhatikan berkaitan dengan artikel opini ini, kalian sering membaca koran Kompas yang berisi tajuk opini, nah itu masuk kepada artikel opini, contoh artikel opini. Adapun fakta dan opini dalam artikel, nah yang dimaksud dengan fakta dan opini itu apa sih, Bu? Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Nah, fakta ini berkaitan dengan adiksimba tadi kalau disingkat, atau kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W1H. Nah, yang selanjutnya yang dimaksud dengan opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun opini dalam artikel itu yang pertama, struktur artikel opini. Nah, sebuah artikel akan diawali dengan pernyataan pendapat atau topik yang akan dikemukakan. Tesis tersebut akan dikembangkan melalui berbagai argumen. Nah, sudah tentu ya setiap teks itu tentunya memiliki struktur. Nah, selanjutnya argumen yang digunakan harus didukung dengan data dan fakta. Argumentasi yang dibangun harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan bahasa. Sudah barang tentu ya setiap teks itu pasti mempunyai kaidah kebahasaan tertentu. Nah, yang dimaksud dengan penggunaan bahasa dalam menyusun opini dalam artikel, bahasa yang digunakan dalam artikel adalah bahasa ilmiah populer, yaitu bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, serta ringkas penyajian. Nah, selanjutnya unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Nah, yang sudah Ibu bilang ya bahwa setiap teks itu tentu dia memiliki kaidah kebahasaannya. Nah, adapun unsur kebahasaan dalam artikel opini dan buku ilmiah yaitu yang pertama ada adverbia. Kita sudah mengetahui ya bahwa yang dimaksud dengan adverbia itu adalah keterangan. Nah, adverbia yang sering digunakan dalam artikel opini dan buku ilmiah itu adalah adverbia frekuentatif. Contohnya itu katanya itu selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Nah, yang kedua itu adalah konjungsi. Konjungsi itu adalah kata sambung ya, sudah jelas. Nah, adapun konjungsi yang banyak dijumpai dalam artikel ilmiah itu adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumen. Misalkan contohnya kata seperti pertama, kedua, berikutnya. Lalu konjungsi yang dibuat untuk memperkuat
membuat argumentasi. Contohnya yaitu adalah padahal, justru. Nah, selanjutnya konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti, sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Dan terakhir konjungsi yang menyatakan harapan, contohnya adalah seperti, supaya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kosakata. Nah, kosakata adalah pembendaharaan kata-kata. Nah, adapun kosakata yang digunakan dalam artikel opini dan buku ini adalah kosakata yang harus menarik, yang mencakup hal-hal seperti aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, modalitas, nukilan, tajuk rencana, teks opini, dan keterangan aposisi. Barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.